Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasfularda Paparizi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan bab 18 tentang tren teknologi Enterprise Information System atau bisa disebut ACE. Di era digital saat seperti sekarang, perkembangan teknologi sangat cepat dan memengaruhi perusahaan menjalankan bisnisnya. Nah, melalui materi kita ini, kita akan melihat teknologi apa aja yang berkembang dalam ACE dan bagaimana teknologi tersebut membantu perusahaan menjadi lebih efektif dan kompetitif. Kalau kita lihat sekarang, hampir semua perusahaan sudah memanfaatkan teknologi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Alasannya, karena teknologi itu bisa membuat pekerjaan jadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Nah, salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah ACE. ACE itu berfungsi menghubungkan semua bagian dalam perusahaan supaya data dan proses bisnis bisa saling terintegrasi. Dengan adanya ACE ini, perusahaan bisa bekerja lebih efisien, lebih mudah, dan bisa bersaing di pasar. Dan tentunya lebih siap mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah. Slide selanjutnya adalah tren teknologi ACE. Saat ini ada beberapa teknologi yang menjadi tren dalam perkembangan ACE. Yang pertama adalah cloud computing. Cloud computing itu yaitu penyimpanan data melalui internet. Dengan adanya cloud, perusahaan tuh nggak perlu lagi menyimpan semua data di server sendiri, sehingga lebih fleksibel dan biaya operasional juga bisa ditekan. Lalu yang kedua adalah big data analysis. Teknologi ini digunakan untuk mengolah data dalam jumlah yang sangat besar agar perusahaan bisa mendapat informasi atau insight yang berguna untuk mengambil keputusan. Dan selanjutnya adalah artificial intelligence atau yang bisa disebut AI yang membantu mengotomatisasi pekerjaan, menganalisis data, bahkan memprediksi bisnis di masa depan. Dan yang terakhir adalah Internet of Things atau yang bisa disebut IoT. IoT itu adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat sehingga semuanya bisa saling bertukar data secara real time. Slide selanjutnya adalah perkembangan ACE. Nah, kalau dulu tuh setiap bagian perusahaan bekerja membangunkan sistem yang berbeda-beda. Nah, sekarang semuanya tuh sudah mulai terintegrasi. Misalnya bagian keuangan, pemasaran, gudang, dan produksi. Bisa menggunakan satu sistem yang saling terhubung. Selain itu, ACE juga mendukung perusahaan yang memiliki cabang di berbagai negara karena sistemnya sudah mendukung banyak bahasa, mata uang, dan lokasi. Jadi dengan adanya sistem ACE ini, integrasi seperti ini, pekerjaan menjadi lebih cepat dan data yang sama tidak perlu diinput berulang kali. Selanjutnya, sejarah perkembangan ACE. Kalau kita melihat perkembangannya, ACE itu tidak langsung muncul seperti sekarang. Awalnya sekitar tahun 1960-an. Nah, itu tuh tahun 1960-an perusahaan tuh hanya menggunakan sistem untuk mengelola stok barang atau inventory control. Kemudian berkembang menjadi MRP yang membantu menghitung kebutuhan bahan baku. Lalu berkembang lagi menjadi MRP itu, kemudian menjadi ERP, sehingga akhirnya menjadi ACE yang mampu mengintegrasikan hampir seluruh proses bisnis dalam satu sistem. Jadi perkembangan ini tuh menunjukkan bahwa kebutuhan perusahaan juga semakin kompleks sehingga teknologi ikut berkembang mengikuti kebutuhan tersebut. Selanjutnya perkembangan ERP. ERP itu awalnya hanya digunakan oleh perusahaan besar karena biaya implementasinya tuh cukup mahal. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, sekarang ERP itu sudah banyak digunakan oleh perusahaan kecil juga dan sampai menengah. Saat ini tuh ada beberapa vendor ERP yang cukup terkenal seperti SAP, Oracle, dan Microsoft Dynamics. Selain itu, ERP juga berbasis open source yang lebih terjangkau sehingga semakin banyak perusahaan yang bisa menggunakannya. Slide selanjutnya adalah ACE modern. Kalau dibandingin dengan dulu,
ACE modern lebih canggih karena sekarang sistem tidak hanya menyimpan data, tetapi juga membantu manajemen mengambil keputusan berdasarkan data yang diperbarui secara real time. Selain itu, semua departemen dalam perusahaan bisa saling berbagi informasi sehingga koordinasi antar bagian menjadi lebih mudah. Karena itulah, ACE sekarang menjadi salah satu sistem yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, karakteristik sistem informasi modern. Ada beberapa karakteristik dari sistem informasi modern. Yang pertama itu adalah integrasi teknologi, yang artinya semua sistem bisa saling terhubung. Kemudian, sistem juga mampu mengolah data dalam jumlah yang besar, tapi dengan cepat, sehingga informasi diperoleh dalam waktu yang singkat. Selain itu, informasi ditampilkan bersifat real time, jadi perusahaan bisa langsung mengetahui kondisi yang terbaru. Dan yang paling penting, sistem ini membantu perusahaan menyusun strategi agar tetap mampu bersaing dengan perusahaan lain. Slide selanjutnya adalah tahap implementasi ACE. Nah, dalam penerapan ACE tentu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah perencanaan, seperti menentukan tujuan, anggaran, dan jadwal implementasi. Setelah itu dilakukan, yaitu tahap selanjutnya adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian itu membentuk tim yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Nah, tahap yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu tuh mulai memasang sistem, melakukan konfigurasi, dan memberikan pelatihan kepada pengguna. Dan yang terakhir adalah tahap yang terakhir, melakukan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi itu untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Tuh. Slide selanjutnya adalah pengembangan ACE. Setelah sistem digunakan bukan berarti pekerjaannya selesai. Perusahaan tetap harus melakukan evaluasi secara berkala supaya sistem tetap berjalan baik. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan pengembangan jika ada kebutuhan baru atau perkembangan teknologi. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya sistem tetap relevan, efisien, dan mampu mendukung perkembangan bisnis perusahaan. Slide selanjutnya adalah aplikasi enterprise. Nah, di dalam perusahaan ada beberapa aplikasi yang saling mendukung, misalnya ERP, mengelola sumber daya, kemudian CRM untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, dan ada juga business intelligence yang membantu menganalisis data sehingga manajemen bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Selain itu masih ada aplikasi lain seperti DMS, SRM, PMS, dan SMS. Nah, slide selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, bisa disimpulkan bahwa enterprise informasi sistem itu terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Teknologi seperti cloud computing, big data, AI, dan IoT membuat perusahaan bisa bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Namun, supaya manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal, perusahaan juga menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis serta teknologi, serta terus mengembangkan perkembangan teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Oh, ketinggalan. Eh, saya akan memberikan salah satu contoh dari penerapan ACE ini atau penerapan ACE ini pada bab 18 ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah saya ambil dari PT Pertamina. PT Pertamina itu menggunakan sistem SAP ERP. Nah, SAP ERP itu untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti keuangan, logistik, penggadaan, dan sumber daya manusia. Jadi dengan sistem SAP SAP ERP ini, informasi itu dapat diakses secara real time sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat mudah. Nah, PT Pertamina itu menggunakan SAP ERP gitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang baik atau masih ada kurangnya. Sekali lagi terima kasih.